Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan, amin. Saya sangat mengucap syukur karena kita masih diberi pulang untuk mengadakan kebaktian online kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan kebaktian online kita, ada baiknya kita melakukan dengan doa. Allah Bapa di syurga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau telah memimpin kami Bapa di syurga lewat dari pekerjaan kami Tuhan, aktivitas seharian kami Tuhan, orang tua kami dan juga anak-anak kami Tuhan. Engkau telah menjaga dengan baiknya Bapa di syurga. Tuhan Yesus, sebentar ini kami akan mulakan pujian kami ya Bapa di syurga, kami undang Roh Kudus Engkau untuk bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ini doa kami ya Bapa. Amin. Mari saya bawa jemaat untuk menyanyikan satu lagu penyembahan, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Saya percaya kita semua merasakan cinta Yesus itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu penyembahan ini, Aku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali lagi, Aku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus mencintaiku dan mencintai kamu. Amin.
Shalom jemaat semua. Kita berjumpa lagi di kebaktian online Gereja New Life. Dan saya Pastor Andy. Sangat diberkati karena sekali lagi telah diberi kesempatan untuk berkongsi firman Tuhan dengan Anda semua. Nah, tajuk message khotbah yang akan saya sampaikan pagi ini ialah miliki iman dan tetaplah berdiri. Haleluya. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita dapat ini daripada Ibrani 11 ayat pertama. Nah, pada pagi ini mari kita baca daripada Yakobus 1 ayat yang kedua hingga ke ayat keempat. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak berkurangan suatu apapun. Menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus bukanlah merupakan jalan yang kita rasakan tanpa ada rasa cabaran ataupun tentangan. Sebab umatnya pasti akan mengalami keadaan di mana imannya akan diuji. Kita harus ingat bahwa melalui ujian terhadap iman kita, inilah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan iman, sehingga kita akan semakin menyerupai Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya, kita akui yang pasti ada daripada umat Tuhan yang tidak sabar, dalam menghadapi ujian ini. Mereka merasa putus asa dan tidak mahu tetap berpegang teguh kepada imannya. Padahal Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan yang kita miliki. Setiap pencobaan yang ada pasti ada jalan keluarnya. Dan ketika kita mahu tetap berharap kepada Yesus, di sana ada jalan keluarnya. Amen. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mengalami pencobaan-pencobaan, yang menguji iman mereka. Mari kita lihat mengapa mereka dapat tahan uji dan menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Yang pertama kita lihat Abraham. Alright. Tuhan memberikan seorang anak perjanjian kepada Abraham, yaitu Ishak, melalui istrinya Sarah, yang kandungannya telah tertutup oleh kerana lanjut usia. Kita tahu kisah ini. Tentunya anak ini merupakan kebanggaan dan pengharapan bagi Abraham untuk mendapat, meraih janji Tuhan yang akan menjadikan dia sebagai bapa segala bangsa. Abraham menerima janji Tuhan yang akan membuat keturunannya seperti debu tanah banyaknya, dikatakan dalam Alkitab. Tetapi Tuhan justru meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya dan menjadikannya sebagai korban bakaran. Dan sebagai manusia, hal ini merupakan pukulan yang sangat berat. Karena Ishak merupakan pengharapannya untuk meraih janji-janji Tuhan. Bagaimana mungkin dia dapat memiliki keturunan yang banyak jika anak yang merupakan anak perjanjian harus dikorbankan? Ini mustahil. Tapi di sini Abraham menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan. Dan dengan iman, dia melakukan apa yang diperintahkannya kepada dia. Haleluya. Tepat pada saat di mana dia akan menghujam, nak menyembelih anaknya itu, Tuhan menghentikannya. Tuhan melihat bahwa Abraham tidak ragu-ragu mengikuti perintah Tuhan. Lalu Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti korban untuk dipersembahkan. Nah, Abraham pun diberkati secara berlimpah-limpah. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya dengan membuat keturunannya menjadi banyak. Seperti banyaknya debu tanah. Haleluya. Dan kita dapat mengenal Abraham sebagai bapa orang yang beriman. Nah, yang keduanya, Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi bahwa semua saudara-saudaranya dan orang tuanya datang untuk sujud menyembah dia. Dia bermimpi. Bukan yang melihat mimpi itu menjadi kenyataan, tetapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Sumur yang kering yang tidak lama selepas itu mereka menjualnya kepada orang Midian. Yang kemudiannya dijual pula kepada Potifar. Mencabar sungguh. Dalam keadaannya seperti itu, Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi pekerjaannya dengan setia. Tuhan pun menyertai Yusuf.
dan menjadikan segala yang dikerjakannya berhasil. Dan seakan tidak pernah berhenti, Yusuf kembali mengalami pencobaan. Dia dirayu oleh istri Potifar, tetapi Yusuf tidak mau. Dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau tergoda. Dan justru mendapat fitnah malahannya. Dia dibuang lagi ke dalam penjara. Karena dituduh pula menggoda istri Potifar, tuannya. Sekali lagi Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara. Dan membuatkan dia menjadi kesayangan bagi ketua penjara itu pada masa itu. Berbagai kejadian dialami Yusuf. Sampai kepada kisah di mana dia mendapat kesempatan untuk menjelaskan maksud daripada mimpi Firaun itu. Yusuf pun mendapat perkenan di hati Firaun. Dan kemudian Firaun pula mengangkatnya sebagai penguasa di tanah Mesir ketika itu. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam segala kejadian yang dialami oleh Yusuf, tidak sekalipun Yusuf meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala yang dikerjakannya menjadi berhasil. Luar biasa sekali. Tidak hanya itu, pada masa-masa kelaparan, saudara-saudaranya pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan pada akhirnya, kita semua mengetahui bahwa mimpi yang pernah didapatnya lebih daripada 20 tahun itu, sebelum itu menjadi kenyataan. Iman telah membawa Yusuf untuk mendapatkan apa yang dimimpikannya. Ya, iman. Nah, mari kita lihat kisah daripada Musa pula. Ini kisah yang menarik yang ingin saya kongsikan buat semua pada pagi hari ini. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13, Musa berkata kepada bangsa Israel, dikatakan, jangan takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan yang Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan setelah melewati penghambaan selama 400 tahun, bangsa Israel tidak dilepaskan untuk meninggalkan tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Firaun sehingga mereka tiba di tepi laut Teberau. Bagi bangsa Israel sudah tidak ada jalan keluar daripada masalah pada masa saat itu. Di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar. Sedangkan di depan mereka terbentang lautan yang luas dan dalam. Tidak ada jalan keluar bagi bangsa Israel pada masa itu. Mereka benar-benar di dalam keadaan yang sangat terjepit. Sukar sekali. Kisah ini menggambarkan badai kehidupan yang sering dialami dalam kehidupan kekristenan kita. Begitu besar dan begitu banyak masalah yang menghimpit kita. Yang menghimpit kehidupan kita. Sehingga kita merasa tidak ada jalan keluar. Segala cara sudah pun ditempuh, namun tidak membuahkan hasil. Ya, saya dan Anda mesti pernah mengalami hal seperti itu. Dan mari kita belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel ini. Bagaimana cara mereka melalui masalah yang seperti itu. Alright? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu ketika itu, janganlah takut. Ini kita baca daripada Keluaran 14:13 tadi. Janganlah takut. Bebaskan diri kita dari ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak akan ada rasa damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini kita baca dalam Filipi 4 ayat ke-7. Mintalah damai sejahtera daripada Allah Bapa untuk memelihara hati dan pikiran kita dari ketakutan. Ketika damai sejahteranya melingkupi hati kita, kita tidak akan pernah merasa takut lagi. Amen. Dan dalam Efesus 6 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin, saudara-saudari. Tetap berdiri. Saya ingin tegaskan hal ini. Masalah demi masalah mungkin akan membuatkan kita lelah, penat, capek kata orang Indonesia. Ataupun bahkan terjatuh. Satu hal yang membuat kita dapat meraih keberhasilan adalah ketika kita bangkit daripada kejatuhan dan berdiri kembali. Bukan berapa teruk ataupun berapa kali kita terjatuh. Itu bukan halnya. Tetapi berapa kuat kita mau berdiri ketika kita jatuh. Dengan bangkit kembali dan tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan meraih keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah masalah. Amin, saudara-saudari. Angkat tongkat dan ulurkan tangan.
Dalam Keluaran 14:16, Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ini kata Tuhan. Tongkat ini berbicara mengenai kuasa Tuhan. Dengan tongkat ini maka Musa dapat membelah laut. Pada kisah sebelumnya, tulah-tulah terjadi melalui tongkat yang digunakan oleh Musa. Dan banyak mukjizat lain yang terjadi untuk membuktikan kuasa Allah bagi bangsa Israel. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini kita baca daripada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kuasa Tuhan telah dicurahkan melalui Roh-Nya yang telah turun dan tinggal dalam hidup kita. Ketahuilah hal ini dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Amin. Kuasa ini adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang digunakan Musa melalui tongkatnya. It is the same God. Guna authority yang telah dia berikan bagi hidup kita untuk membelah laut masalah di depan kita. Yakinilah bahwa kuasa Tuhan dapat digunakan untuk membuka jalan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Apa masalahmu saat ini? Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan hal-hal positif. Dan perkatakan hal-hal yang membangun. Untuk kita terus maju. Perintah untuk mengulurkan tangan adalah perintah agar Musa memiliki iman. Dan memberanikan diri untuk bertindak. Berani untuk bertindak. Hasil daripada tindakan iman inilah yang membuat laut terbelah. Dan memberi kebebasan kepada seluruh bangsa Israel. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Ini kita dapat baca pada Yakobus 2 ayat yang ke-26. Laut terbelah tidak akan terbelah jika Musa tidak mengulurkan tangannya ke atas laut. Amen. Dan otoriti yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita tidak akan ada maksudnya jika kita tidak bertindak atau melangkah dengan iman. Iman ini penting. Ya. Masalah yang ada harus kita hadapi dengan penuh iman. Dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Dia akan memberikan kemampuan ilahi yang tidak dapat kita lihat dengan mata fisik kita. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Amin, saudara-saudari. Bertindaklah dan melangkahlah dengan iman. Maka kita akan melihat Tuhan membuka jalan bagi kita di saat tiada jalan. Jalan yang buntu. Haleluya. Jangan kita takut. Dan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat keselamatan demi keselamatan dan mukjizat demi mukjizat terjadi dalam langkah hidup kita. Haleluya. Tuhan yang telah berfirman tidak akan meninggalkan kita. Begitu saja. Dia akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk dapat berdiri tegak. Dan berjalan terus di tengah-tengah kesusahan yang ada. Apa yang kita alami dalam kehidupan ini memang tidaklah mudah. Mungkin susah bagi kita untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita ini. Keliru. Mungkin ada hal yang harus kita korbankan seperti Abraham. Yang harus mengorbankan anaknya. Mungkin ada hal yang harus kita alami seperti Yusuf. Yang dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya. Difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan masih banyak lagi. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan untuk tetap kita lakukan, yaitu tetap melangkah dengan iman. Haleluya. Jangan pernah lepaskan iman kita daripada Yesus. Jangan pernah menyerah kepada keadaan yang kita alami. Tetapi jalani langkah demi langkah dalam hidup kita, sambil menjaga iman kita kepada Kristus. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang besar bagi kita. Dan dia pasti akan menggenapi segala firman-Nya yang telah dijanjikan bagi kita. Haleluya. Saya harap kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Alright. Dan sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, khotbah saya pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang Kau telah sampaikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami ya Tuhan Yesus, untuk kami terus mengerti ya Bapa. Untuk kami terus memelihara iman kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami terus percaya kepada kekuatan daripada Engkau ya Bapa, dalam kami mengharungi badai kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami ya Bapa untuk kami tetap kuat ya Tuhan Yesus. Untuk kami ya Bapa melihat dan berfokus kepada Engkau ya Bapa. Haleluya ya Bapa.
Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memelihara kami ya Bapa. Dan kami ya Tuhan Yesus akan tetap ya Tuhan Yesus untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Untuk kami terus memiliki iman dan tetap berdiri ya Bapa. Untuk kami bangkit ya Tuhan Yesus daripada segala apapun yang mengikat kami selama ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan kami ya Bapa. Engkau berkati apa yang kami lakukan dengan pekerjaan tangan kami ya Tuhan Yesus. Semuanya kami ingin serahkan ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang campur tangan dalam segala sesuatu. Sedikit demi sedikit ya Bapa. Engkau mengubah ya Tuhan Yesus. Apa yang sedang berlaku terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu ya Bapa. Rencangan-Mu ya Bapa. Rencanamu yang indah ya Tuhan Yesus. Untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapa segalanya ya Bapa. Jemaat yang saat ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu.